buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Nah, saya melihat wajah-wajah yang begitu antusias mendengar firman Tuhan. Sama Bapak Ibu Saudara, setiap minggu rasanya Tuhan apa lagi yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita, anak-anaknya, saya Bapak Ibu dan Saudara. Nah minggu ini Bapak Ibu, Tuhan sampaikan pesannya gini, Tuhan merahasiakan untuk kita. Tuhan apa? Merahasiakan untuk siapa? Untuk kita. Jadi ada hal-hal yang Tuhan rahasiakan. Dan yang Tuhan rahasiakan itu Tuhan sediakan buat kita. Jadi gini, Tuhan merahasiakan dari kita, bukan. Jadi sengaja Tuhan rahasiakan supaya kita nggak tahu, bukan itu maksudnya. Tapi ada yang Tuhan rahasiakan dan itu ada sengaja Tuhan nanti berikan buat kita. Jadi ada bagian-bagian di dalam kehidupan yang mungkin kita nggak pahami rahasia itu. Tapi Tuhan sediakan rahasia itu buat kita yang mau datang kepadanya. Oke, kita buka dulu di dalam Amsal 25 ayat 2. Rasanya ini merupakan sebuah jawaban ketika beberapa waktu yang lalu kan, ketika saya juga berbincang-bincang, ternyata waktu datang sama Tuhan, Tuhan lagi mau jelaskan soal ini gitu. Jadi entahkah siapa Bapak Ibu Saudara yang lagi bertanya-tanya, apa ya aku harus lakukan nih Tuhan, kok aku nggak ngerti. Nah rasanya lewat pesan Tuhan ini Tuhan akan mau bikin kita sedikit mungkin lebih ngerti lagi. Oke, saya mau ajak kita baca bersama-sama Amsal 25 ayat 2, 1, 2, 3. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti yang saya tulis di warta ya. Saya sempat di paragraf awal. Saya sempat menjelaskan tentang, mungkin saudara tahu, tentang permainan petak umpet. Hide and seek kalau bahasa Inggrisnya. Atau ucing sumput gitu dalam bahasa Sundanya. Tentu setiap kita pernah bermain tentang akan permainan itu. Entahkah waktu kita masih kecil ataukah mungkin udah besar juga masih main seperti itu. Karena permainan ini kan gak lihat umur. Ada anak-anak yang main dengan sesama teman-temannya yang sebaya. Atau juga mungkin ada opa-opa, oma-oma yang main petak umpet dengan cucu-cucunya. Bisa aja. Tetapi itu inti daripada permainan itu apa sih? Ada dua pihak kan. Yang satu, ya biasanya setelah diundi awal, home pimpa dan lain-lain, akhirnya keluar satu yang beda sendiri. Nah, dialah yang akan bertugas untuk nanti mencari, yang lain bersembunyi gitu ya. Nah, yang bertugas mencari itu biasanya disuruh membalikan badan, tutup matanya, dan kemudian menghitung sampai hitungannya kesekian, tergantung kesepakatan. Sambil saya mengingat-ingat, barangkali masih ingat permainan itu, saya juga kemarin sambil ingat-ingat, oh ya ternyata permainan mesti ngitung gitu ya. Entahkah mesti ngitung atau untuk menyusun bentuk batu tertentu gitu, sampai akhirnya tersusun, baru kemudian dia mencari. Itu tergantung jenis kesepakatan apa yang kita sepakati dengan teman-teman. Nah oke, misalnya dia menyembunyikan wajahnya sambil menghitung sampai hitungan kesekian, dan teman-teman yang lain kan bersembunyi. Nah kemudian setelah hitungan selesai, maka dia mulai mencari temannya satu persatu. Nah di permainan ini ada sensasi kan, dari kedua belah pihak. Sensasi dari yang nyari kan, waduh kayaknya benar-benar dia seru nih, pasti sembunyi di sini, pasti sembunyi di sini. Dia akan, nah kalau sampai ketemu, kena. Nah yang bersembunyi juga sama, punya sensasi tersendiri kan. Nah tentunya mereka bersembunyi kan sadar bahwa kalau dia bersembunyi baik pasti akan ketemu, kalau dia bersembunyi yang nggak baik, kalau bersembunyi yang nggak baik pasti mudah ketemu, tapi bersembunyi yang susah mungkin agak sulit ditemui, tapi akhirnya kan ketemu kan. Nggak ada yang main petak umpet kemudian bersembunyi dan lari ke Jakarta gitu. Nggak ada kan, tujuannya gini kan, permainan untuk sebisa mungkin dia akan bersembunyi di tempat yang sesulit mungkin untuk apa? Untuk ditemui pada akhirnya. Dan sensasinya adalah waktu ketemu gitu ya. Dan kemudian ntar giliran siapa? Nah maksud saya gini, ternyata kita sama Tuhan seringkali terlibat dengan yang namanya permainan petak umpet ini. Dimana kita mungkin ada di pihak yang mencari dan Tuhan memerankan pihak yang bersembunyi. Tujuannya buat apa? Apakah supaya tidak bisa ditemui? Supaya tidak bisa, akhirnya nggak dapat, akhirnya nggak seru, nggak dapat gitu ya. Enggak. Tujuannya adalah supaya Tuhan memberikan dirinya untuk ditemui bagi siapa yang mencarinya gitu.
Nah, memang di dalam proses kita mencari Tuhan yang dalam tanda kutip yang sedang bersembunyi itu, kadang-kadang kan ada sensasi tersendiri, bukan sensasi, Pak, itu aduh menderita sekali gitu. Bisa aja. Tetapi intinya adalah Tuhan mau, yuk cari aku gitu. Karena aku siap untuk ditemui. Maksudnya gini, Tuhan punya banyak hal dan Tuhan gini, Tuhan nggak mau, apakah Tuhan pribadi yang kikir? Enggak sebetulnya. Tetapi ketika ia menyembunyikan segala sesuatu bukan artinya dia kikir. Tapi dia juga bukan Allah yang mengobral segala sesuatu. Artinya gini, ketika dia mengobral segala sesuatu, bisa aja orang ada yang memang lagi butuh dan memang ada yang memang aku juga nggak butuh seperti itu dan Tuhan hanya mau menyediakan bagi mereka yang serius mencarinya. Tuhan menyediakan untuk mereka yang memang bersungguh hati untuk mencoba menemukannya. Nah, sadar nggak atau nggak sadar Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita tentunya ada hal-hal yang mungkin yang sedang kita jalani saat ini yang kita nggak ngerti. Atau kira-kira atau cuma saya aja yang nggak ngerti, atau Bapak Ibu lagi menjalani kehidupan dan kemudian semuanya ngerti Pak. Apa ada yang nggak ngerti nggak di sini? Ada yang nggak kepahami? Oh, rasanya saya melihat tangan-tangan ada yang diangkat karena memang ternyata kalau dalam istilahnya itulah seninya gitu. Ada hal-hal yang memang Tuhan sengaja bikin kita memang nggak paham. Supaya apa? Supaya kita cari tahu gitu. Mungkin ada yang sedang menjalani sesuatu pergumulan yang entah apa, karena pergumulan masing-masing dari kita kan beda satu dengan yang lain. Ada yang lagi menjalani dan benar-benar aduh nggak ngerti Pak, kenapa ini aku harus menjalani ini gitu. Atau ada problem-problem sedang dihadapi dan kok aku nggak ngerti gitu. Kenapa mesti aku yang jalani ini? Nah, ini sebetulnya adalah Tuhan mau kita datang untuk cari tahu sama dia. Mungkin Tuhan nggak langsung sekaligus singkapkan segala sesuatunya dan begitu clear dengan begitu lengkap seperti itu. Tetapi ketika Tuhan singkapkan satu demi satu, sedikit demi sedikit, itulah ada sebuah keindahan di dalamnya Bapak Ibu. Yang membuat kita mulai paham, mulai ngerti Tuhan, mulai kenal Tuhan lebih lagi. Ada seorang hamba Tuhan, namanya Bill Johnson. Seorang hamba Tuhan di Amerika Serikat, di wilayah California, di Los Angeles tepatnya. Dia seorang yang awalnya dia sempat mengalami ketidakmengertian ketika salah satu anaknya. Ketika dia menyadari anaknya kok rasanya pendengarannya agak kurang gitu ya. Dia mencoba memeriksakannya ke dokter dan ternyata sangat mengagetkan sekali buat dia. Ternyata menurut dokter 85% sampai 90% kedua belah telinganya itu benar-benar tidak bisa berfungsi sama sekali. Artinya mendekati tuli total anak ini. Dan alangkah kagetnya ia melihat kenyataan bahwa waduh, ternyata anaknya kok hampir mendekati tuli total. Awalnya kan dia nggak terima gitu ya. Loh, kok bisa terjadi seperti ini Tuhan? Nah, tetapi buat dia, ini menjadi sebuah pertanyaan yang tidak terjawabkan. Dan kalau dia membiarkan hal itu terus berlangsung di dalam ketidakmengertian, ketidakpahamannya, maka dia akan terus membiarkan, dia akan melihat anaknya sambil bertanya-tanya dan tidak pernah ada jawaban. Dan ini sangat menyakitkan. Apa yang dia lakukan? Nggak ada jalan lain ketika dia datang sama Tuhan. Mungkin waktu dia datang nggak langsung dia menemukan sebuah jawaban. Lewat sebuah pergumulan demi pergumulan dan dia mendapatkan sebuah jawaban Tuhan dan buat dia sesuatu yang nggak full Tuhan singkapkan, tetapi buat dia ini sebuah hal yang menjadi sedikit tenang buat dia. Karena Tuhan akan berkata, maka Tuhan waktu dia datang sama Tuhan menjawab begini, aku akan menyembuhkan pada waktunya. Lega kan Tuhan bicara sesuatu gitu. Tetapi jawabannya adalah aku akan menyembuhkan pada waktunya. Tapi buat dia itu merupakan sebuah hal yang sedikit banyak telah memulihkan hatinya bahwa Tuhan, semua itu terjadi karena seizin Tuhan dan Tuhan akan melakukan sesuatu pada waktunya Tuhan.
Apa yang dia lakukan? Dan dia mulai mendidik si anak sebagaimana seharusnya, mempersiapkan sebagaimana seharusnya, karena dia tahu ada suatu masa bahwa Tuhan akan lakukan sesuatu buat anak ini. Sambil dia terus juga berdoa buat anak ini. Nah, tapi dia mulai melihat bahwa ternyata anak ini di tengah ketuliannya hampir 100% itu, dia melihat anak ini memiliki sebuah kepekaan yang jauh di atas rata-rata kebanyakan orang lain. Ada sebuah kelebihan yang terjadi dari anak ini di tengah ketuliannya. Dan yang buat dia yang kadang-kadang dia bilang, aku kadang-kadang nggak ngerti gitu. Ketika dia terus berjalan di dalam apa yang Tuhan percayakan di dalam pelayanannya, banyak orang-orang yang datang yang sakit dan dia doakan, dan dia melihat ternyata banyak sekali orang tuli yang dia layani yang menjadi sembuh. Dan kemudian anaknya ketika mulai beranjak besar, anaknya terjun di dalam pelayanan anaknya yang tuli itu. Sama ketika dia mendoakan banyak orang, hanya orang-orang tuli saja yang menjadi sembuh lewat pelayanan si anak. Dia kan agak bingung juga ya. Aneh sekali ya, rasanya Tuhan lagi memperlihatkan sesuatu. Memang datang yang sakit berbagai hal, tetapi hanya yang tuli yang disembuhkan, dan yang menyembuhkan adalah anak yang tuli itu. Nah, buat dia ini sebuah misteri. Sesuatu yang, Tuhan, apa yang sedang Engkau mau lakukan dengan anakku ini? Karena terlihat bahwa anaknya nggak sembuh-sembuh, tetapi orang lain yang tuli banyak ya dia sembuhkan. Nah, di tengah berjalan di dalam ketidakmengertiannya, dia akhirnya menjadi lega karena dia tahu Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Di tengah hal-hal yang masih dia belum mendapatkan jawabannya, tapi buat dia sebuah kelegaan. Karena ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa buat si anak. Nah, tapi intinya adalah apa gini Bapak Ibu Saudara? Ketika seseorang mau datang dan bertanya, mungkin Tuhan juga nggak terlalu singkapkan begitu jelas, tapi Tuhan mau kita datang sama Tuhan untuk cari pengertian sama Tuhan. Dan Tuhan bukan pribadi yang bersembunyi dan kemudian nggak mau ditemui. Untuk kita datang mencarinya, maka Tuhan mulai singkapkan demi singkapkan sesuatu yang mungkin menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Nah, kembali kepada Amsal ini Bapak Ibu. Penulis Amsal yang memahami sikap Tuhan, dia mengatakan bahwa gini, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Kalimat pertama mungkin kita paham, memang itu kedaulatannya Tuhan kok dia mau menyembunyikan sesuatu. Dia ada Allah yang berdaulat, kalau dia nggak mau singkapkan secara sekaligus, itulah haknya dia. Dan itu kemuliaannya dia. Tetapi apa yang dimaksud tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu? Siapa yang dimaksud dengan raja-raja? Yang dimaksud dengan raja-raja adalah saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kata kemuliaan di dalam bahasa aslinya kita sering dengar kemuliaan buat Allah itu adalah kabot. Kabot adalah bobot Allah. Penghormatan yang begitu luar biasa. Ketika Tuhan lawat kita, dia hadir, itulah kemuliaan Allah yang begitu luar biasanya. Nah, kata yang sama juga Tuhan tempatkan waktu raja-raja, yaitu kita, datang menyelidiki segala sesuatu sama Tuhan di tengah ketidakmengertian kita. Jadi Tuhan menyandingkan kata kemuliaan yang sama, yaitu kemuliaan dia dengan kemuliaan bagi orang-orang yang memang punya kerinduan untuk datang, untuk menyelidiki sesuatu, datang kepada Tuhan. Karena ternyata gini, kemuliaan bukan hanya waktu kita mendapatkan jawaban dan ngerti semuanya aja. Waduh, aku dapat jawaban dari Tuhan, kan sesuatu yang luar biasa. Tetapi juga ketika kita belum menerima pengertian sepenuhnya, ternyata di situ, di dalam perjalanan waktu kita belum memahami sepenuhnya dan waktu kita terus datang mencarinya, ternyata gini, kita akan menemukan kemuliaan demi kemuliaan di tengah perjalanan pencarian kita akan Tuhan. Inilah menjadi pesan Tuhan, Bapak Ibu. Secara sengaja Tuhan menyatakan bahwa segala sesuatu yang Tuhan belum menyatakan secara langsung, dia katakan itu adalah rahasia dia. Rahasianya Tuhan. Di dalam kehidupan kita mungkin ada hal-hal yang kita nggak pahami, yang kita nggak tahu, dan kita nggak ngerti kenapa ini mesti aku jalani dan hadapi. Tuhan bilang, itu rahasia aku. Tapi rahasia itu untukmu. Untuk saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Katakan amin.
Dia nggak merahasiakan segala sesuatu supaya kita nggak tahu, tapi dia merahasiakan sesuatu untuk dia berikan kepada kita bagi yang mau datang kepadanya. Jadi hal yang rahasia yang Tuhan mau singkapkan itu Tuhan sediakan bagi yang betul-betul mau orang itu lapar sama Tuhan. Maka Tuhan akan nggak segan-segan untuk menyingkapkan. Dia singkapkan demi penyingkapan dia akan berikan buat kita bagi yang mau sungguh-sungguh mencarinya. Bagi mereka yang sungguh-sungguh lapar. Di dalam satu teks doa sebelum Yesus ajarkan doa Bapa kami, Matius 6 ayat 6. Kadang-kadang kita menemukan kan ada kalimat-kalimat yang kenapa sih Tuhan makanya bersembunyi segala. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kenapa sih mesti pakai Bapak bersembunyi segala? Saudara paham? Katanya ngajarin doa, katanya suruh datang, tapi kemudian dia bersembunyi. Apakah maksudnya supaya dia nggak bisa ditemui? Enggak kan? Maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Artinya Tuhan mau. Karena ada orang yang berdoa begitu-begitu aja, yang memang nggak terlalu nyari. Tapi Tuhan mau doa yang memang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan Tuhan membiarkan masuk lebih di wilayah yang tersembunyi supaya apa? Datang mencarinya. Kan kelihatan mungkin semua sama-sama sedang berdoa misalnya. Tapi yang Tuhan kan melihat ada orang yang memang lagi sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi ada orang yang memang ya doa ya, asal doa aja, bisa aja. Itulah sebabnya Tuhan masuk sedikit bersembunyi supaya hanya yang mencarinya yang akan mendapatkannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, beberapa alasan mengapa kerap kali Tuhan merahasiakan sesuatu bagi kita. Yang pertama adalah Tuhan ingin kita mencarinya dengan kesungguhan hati. Dia seperti yang saya udah jelaskan kan, dia bukan Allah yang mengobral segala sesuatu. Sehingga buat orang yang nggak terlalu butuh-butuh amat, akibatnya apa? Akan memandang itu sesuatu yang biasa aja. Tapi Tuhan menyediakan hal yang sengajanya dia pegang untuk dicari oleh orang-orang yang memang membutuhkannya. Dan ketika dia melihat ada orang yang memang butuh dan betul-betul lapar untuk mencari, maka Tuhan akan berikan. Ada istilah gini Bapak Ibu, ada istilah anak muda. Ingin tahu aja apa ingin tahu banget? Kalau orang yang cuma ingin tahu aja, ketika nggak disingkapkan juga nggak terlalu kepengen-pengen tahu juga. Tapi kalau dikasih tahu ya boleh-boleh aja. Enggak pun nggak nyari. Tapi ada orang yang memang butuh banget, pengen tahu sekali. Nah kepada orang-orang yang ingin tahu sekali, orang-orang yang mengejar Tuhan, masuk ke tempat yang tersembunyi. Hanya kepada orang-orang seperti ini maka Tuhan akan menyingkapkan. Yang ngerti katakan amin. Kalau yang cuma sekedar tahu, boleh kalau dapat nggak boleh, nggak dapat juga nggak apa-apa. Tuhan kan tahu niat maksud dan niat hati setiap anak-anaknya yang datang kepadanya. Ketika ada orang berkata, Pak, gimana sih dengar suara Tuhan? Saya bilang, dengar suara Tuhan, sampai saya dengar, saya bilang. Saya nggak akan nebak-nebak, tapi saya akan nunggu sampai saya benar-benar dengar. Nah kalau nggak dengar, gimana Pak? Kalau nggak dengar, saya akan ngotot sampai saya dengar, saya bilang. Kan ada orang yang cari, nggak dengar, ya udahlah Tuhan lagi nggak bicara. Tapi saya bilang, saya sebagai gembala, kalau saya nggak dapat, saya nggak bisa menyampaikan apa-apa. Dan warta akan tetap kosong. Jadi gimana Pak? Sebelum saya dengar, saya nggak akan berhenti. Nah tujuan Tuhan menyembunyikan bukan supaya nggak bisa ditemukan.
Tapi seringkali Tuhan mau melihat kesungguhan hati orang-orang yang mengejarnya. Kayak kita lagi main. Ini tadi kan di awal petak umpat, ini lain lagi. Kan kadang-kadang saya suka main juga kan sama anak-anak kecil, ada Shalom juga saya suka main. Kadang-kadang kalau dia pegang sebuah benda misalnya bola atau mobil-mobilan gitu, kadang-kadang kan saya suka main sembunyi-sembunyian. Saya bilang sekarang cari mobilnya dari mana gitu ya. Dan dia akan berusaha cari iketin tangan saya kan di tangan kiri apa di tangan kanan. Dia akan terus cari. Nah, serunya permainan adalah gini. Ketika si anak itu cari. Dan apakah saya sengaja menyembunyikan begitu susah sampai nggak bisa temukan? Kan enggak. Antara di tangan kiri atau di tangan kanan, cuman itu aja. Dan ternyata buat dia adalah waktu dia nebak tangan kanan dan kosong. Dan kemudian dia buka tangan kiri dan ada. Buat dia itu, ketemu. Nah itulah serunya gitu. Coba bayangkan kalau saya main sama dia dan kemudian saya benar-benar sembunyikan di bawah sepatu saya dan kemudian dia cari. Dan dia cari-cari dan akhirnya nggak ketemu. Dan kemudian besoknya saya ajak main lagi, dia masih mau main sama saya nggak? Dia nggak akan main lagi. Hilang mobil gue juga. Tetapi inti dari permainan itu sengaja disembunyikan untuk supaya diketemukan. Tetapi serunya adalah waktu si anak itu mulai mencari. Nah beda waktu saya main sama anak yang lebih besar lagi usianya dari Shalom misalnya. Tingkat kesulitannya pun saya naikkan. Meskipun tetap ujung-ujungnya adalah supaya ditemukan. Tingkat keseruannya adalah waktu si anak itu juga lagi mencari untuk mendapatkannya. Dan kemudian waktu dia mencari dan mendapatkannya, bahkan dia suka bilang, ya sekarang umpat, sembunyikan lagi om, sembunyikan lagi om. Karena intinya adalah supaya keserunya di dalam mencari itu. Nah Tuhan nggak sengaja menyembunyikan untuk supaya nggak bisa ditemukan. Tapi Tuhan mau lihat keseriusan kita di dalam mencarinya. Dan sensasi dalam mencarinya itu yang membuat kita, waduh. Ya ampun Tuhan, kok nggak dapat gitu. Tapi ada kalanya gitu, begitu masuk ke hadirat Tuhan, Tuhan nyatakan. Nah itulah serunya nih. Kali ini mau berapa lama Tuhan? Tetapi akhirnya gini, saya juga harus mempersiapkan hati saya sedemikian rupa. Kalau kita lihat di dalam Matius 7 ayat 7. Ayat-ayat yang udah sering kita dengar. Nah di sini kita lihat Bapak Ibu. Ini kan Tuhan sendiri, Yesus sendiri kan yang bilang, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, apakah Bapak Ibu menemukan sesuatu yang Tuhan sengaja sembunyikan agar tidak ditemukan lewat ayat ini? Dari ayat ini kan kita udah tahu kan, apakah Tuhan akan menyembunyikan supaya kita tidak mendapatkannya? Kan enggak. Ujung-ujungnya Tuhan akan kasih, tetapi ada kalimat mintalah, carilah, ketoklah. Karena hanya orang yang minta dengan kesungguhan hati, yang mencari dengan kesungguhan hati, dan mengetok dengan kesungguhan hati, maka buat Tuhan, dia akan dapat, dia akan menerima, dia akan dibukakan. Intinya adalah Tuhan selalu siap sedia untuk memberikan, untuk menyingkapkan. Tapi gini, pada siapa yang benar-benar sungguh hati mencarinya. Kenapa sih Tuhan mesti merahasiakan dulu, menyembunyikan dulu dalam tanda kutip supaya kita menemukan? Karena gini Bapak Ibu, segala sesuatu yang Tuhan sembunyikan itu untuk kemudian disingkapkan, itu ada nilainya. Dan itu bukan nilai murahan. Kadang-kadang kalau ada orang bertanya, Pak, mau dengar dong suara Tuhan? Saya bilang, kalau kamu datang dengan kesungguhan hati, kamu pasti dengar suaranya. Tetapi intinya gini, waktu kamu dengar suaranya, dan kemudian kamu mendengar sebuah perintah, apa kamu mau lakukan nggak perintahnya? Oh iya ya, berarti mendingan jangan dengar ya Pak ya. Kalau kata saya, mendingan saya dengar dan saya lakukan. Karena gini, semakin waktu kita dapat dan kita lakukan, maka ke depan Tuhan juga akan semakin seru. Dia datang karena dia siap untuk melakukannya.
Karena gini, setiap rahasia yang Tuhan singkapkan, ada bobot nilai yang berharga, yang akan Tuhan percayakan. Dan hal itu membutuhkan sebuah tanggung jawab buat orang yang memang mendatangi Tuhan untuk mendapatkannya. Tuhan gak mau kan barang yang bernilai, istilahnya kalau pakai istilah barang. Sesuatu yang bernilai yang Tuhan pegang untuk dia berikan, ini tuh ada bobot nilainya Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan gak mau ketika di orang itu diberikan dan kemudian orang itu, ini mah gak ada apa-apanya gitu. Nah Tuhan gak mau. Nah, makanya Tuhan menyingkapkan kepada orang yang bersungguh hati, orang yang lapar haus, yang Tuhan tahu. Waktu orang ini dapat, maka dia akan siap memikul tanggung jawab waktu dia memperolehnya. Oke, contoh. Ketika Tuhan punya proyek untuk membuat sebuah bahtera di zaman Nuh dulu, di zaman perjanjian lama awal. Kepada siapa Tuhan akan mempercayakan proyek pembangunan bahtera ini yang begitu besar, yang segede lapangan sepak bola itu? Tentunya Tuhan nggak akan obral, ini loh gambarnya, sok siapa yang mau gitu, oh enggak. Tuhan akan berikan kepada mereka yang memang waktu Tuhan berikan, singkapkan ini, orang itu siap untuk memikul beban untuk membangun dan menyelesaikan, ya bukan cuma sekedar membangun dan kemudian akhirnya di tengah nggak bisa selesaikan. Maka Tuhan mencari orang yang mana? Yang bersungguh hati. Dan yang didapati adalah Nuh. Apa kriteria Nuh? Di dalam kejadian 6, di situ dikatakan Nuh adalah seorang yang bergaul karib sama Tuhan. Nuh orang yang Tuhan sudah tahu kualitasnya. Orang yang memang punya hubungan sama Tuhan, dan Nuh dikenal Tuhan, kalau Tuhan percayakan sesuatu, orang ini pasti akan selesaikan. Maka Tuhan berani menyingkapkan sesuatu yang bernilai besar kepada seorang yang dapat dipercaya. Dan Nuh lah orangnya. Maka waktu Tuhan singkapkan Nuh, bangunlah sebuah bahtera. Ukuran sekian hasta lebar, sekian hasta tinggi, panjangnya sekian hasta. Dan kita tahu, Nuh tangkap itu. Bukannya sekedar pengen tahu, oh ternyata Tuhan lagi cari orang yang mau bikin bahtera. Oke Tuhan, silahkan cari yang lain aja gitu. Enggak. Tuhan tahu waktu dia singkapkan sama Nuh, karena dia tahu Nuh siap memikul tanggung jawab untuk menyelesaikan pembuatan bahtera. Dan itu nggak mudah sama sekali. Dan kita sering dengar kan penjelasan bahwa waktu Nuh bikin bahtera, bukan pinggir pantai lagi, di tempat di dataran tinggi, dan Nuh bangun bahtera, dan yang namanya orang-orang yang mencemooh Nuh itu bukannya sedikit mungkin kalau kita bayangkan. Nuh mau ngapain bikin bahtera? Apakah Tuhan jelaskan rinci kepada Nuh? Nuh, engkau bikin bahtera nanti mungkin kau akan diketawain, tetapi ingat Nuh, suatu hari nanti akan hujan turun besar dan akan terjadi banjir, dan bahtera inilah satu-satunya menyelamatkan engkau. Dan keluar Tuhan nggak terlalu jelas, rinci sama Nuh. Step by step Tuhan kasih. Tapi buat Nuh, dia siap untuk melakukannya. Di tengah ketidakmengertiannya, tetapi dia percaya. Dia siap untuk memikul tanggung jawab itu. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara. Nah itulah sensasi. Waktu kita datang sama Tuhan minta untuk disingkapkan, maka Tuhan siap untuk menyingkapkan. Tapi buat mereka yang bersungguh hati. Dan Nuh baru mengerti ketika suatu hari bahtera jadi. Yang namanya hujan turun gak ada berhentinya. Dari atas, dari bawah air keluar, dari setiap sisi air keluar, sampai seluruh bumi terendam air. Nuh melihat, wow Tuhan terima kasih. Aku baru benar-benar ngerti untuk apa kau perintahkan aku bikin bahtera. Kemuliaan raja-raja adalah ketika dia menyelidiki sesuatu. Itu yang pertama. Tuhan ingin kita mencarinya dengan kesungguhan hati. Bapak Ibu, setiap kita punya tantangan sendiri-sendiri kok. Setiap kita punya ketidakmengertiannya masing-masing. Tetapi lewat pesan ini Tuhan bilang, aku punya rahasia untuk kalian. Maka bagian kita adalah datang sama Tuhan. Maka Tuhan akan siap untuk menyingkapkannya. Tuhan siap untuk mengajarkannya. Entahkah secara keseluruhan, entahkah step by step.
Tapi kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan di situ. Yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan ingin kita mencintainya dengan cinta yang sejati. Ayatnya masih samanya di dalam Amsal 25 ayat 2. Bahwa kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Nanti kita akan belajar apa yang dimaksud dengan kemuliaan raja-raja menyelidiki sesuatu. Bapak Ibu Saudara, mungkin tadi di awal saya sempat menjelaskan tentang permainan petak umpet. Nah, sekarang saya akan jelaskan ada permainan yang lain lagi. Ini berkaitan dengan Tuhan ingin kita mencintainya dengan cinta yang sejati. Mungkin Bapak Ibu ingat, ya entahkah anak-anak muda yang sedang menjalaninya atau dulu sebelum Bapak Ibu menikah. Ada masa pertemanan dan kemudian, aduh Pak, ternyata yang naksir saya tuh bukan cuma satu aja, tetapi lebih dari 1-2. Ya mungkin kan ada cerita-cerita kayak begitu. Siapa yang ditaksir sama banyak orang dulu? Enggak lah, bukan sebuah, bukan itu intinya. Tetapi adalah kadang-kadang gini, ada sebuah istilah permainan hard to get, permainan soal jual mahal. Sebenarnya untuk apa sih tujuan jual mahal? Untuk mengetahui mana yang serius ngejar. Saya lihat wajah-wajah kayak nggak tahu gitu ya gitu. Untuk membuktikan bahwa mana sih dari sekian banyak yang ngejar yang memang sungguh-sungguh ngejar kan gitu. Maka suka ada sikap-sikap jual mahal yang membuktikan bahwa hanya yang serius saja yang memang benar-benar. Kan kadang-kadang ada yang nggak mau lah, dia mungkin nggak suka sama gue. Tetapi ada kadang-kadang yang saking sukanya memang dia ngejar apapun yang terjadi. Nah, kadang-kadang itulah salah satu cara untuk menyeleksi mana yang memang sedang sungguh-sungguh memang suka gitu. Atau di antara kehidupan suami istri. Kadang-kadang kan kita pengen tahu nih, apakah masih ada cinta yang diperlihatkan gitu. Saudara, ini jadi urusan suami istri dulu ya. Siapa yang masih suka dicemburui oleh pasangannya? Nah, lagi-lagi kan nggak ada yang angkat tangan. Kalau konseling dalam sedikit orang kan di dalam kelas misalnya, banyak yang mengaku iya kok Pak. Dicemburui itu artinya pasangan saya mencintai saya. Itu kan salah satu indikasinya kan seperti itu. Masih dicemburui, tetapi bukan artinya cemburu buta ya. Habis nawar durian kemudian pulang ribut, cemburu sama tukang durian, bukan yang seperti itu juga. Tapi kan kita tahu ya, ternyata suamiku ternyata dalam hal ini kok dia ada, atau istriku dia memperlihatkan kecemburuannya. Enak kan dicemburi? Kadang-kadang dicemburu itu enak. Untuk membuktikan bahwa oh iya, dia ternyata masih perhatian sama aku, ya kan? Tapi bayangkan dengan pasangan yang sama sekali udah nggak ada rasa cemburu lagi. Ini kan patut dipertanyakan, masih cinta atau enggak? Siapa yang udah sama sekali nggak cemburu istrinya mau diapain sama orang lain kan? Enggak ya, rasanya mestinya masih ada. Mestinya masih terus dipelihara maksudnya gitu. Nah, itu kan membuktikan bahwa oh ternyata dia masih sungguh-sungguh cinta sama aku. Memang kadang-kadang di dalam kehidupan rumah tangga perlu warna-warna seperti itu untuk membuktikan bahwa oh iya dia masih sayang sama aku. Nah Tuhan Bapak Ibu menyembunyikan segala sesuatunya menjadi sebuah rahasia bagi kita yang aduh Tuhan kok aku gak ngerti. Sebetulnya gini, bukannya Tuhan lagi mau mempersulit kita, tapi Tuhan mau supaya dia sungguh mendapatkan orang yang memang sangat mengasihi dia. Tuhan lagi mencari apakah masih ada orang-orang percaya memang mencintai dia dengan sebuah ketulusan hati. Itulah sebabnya makanya Tuhan kadang-kadang kan gak memperlihatkan kuasanya supaya orang menjadi takut. Tuhan bisa gak menyatakan kedahsyatannya dan semua orang akan tunduk dan akhirnya oke Tuhan, karena Engkau menyatakan hal itu maka aku akan iri Engkau. Nah orang yang setelah Tuhan nyatakan kedahsyatan dan baru iring Tuhan,
patut dicurigai apakah sungguh-sungguh memang cinta Tuhan, iring Tuhan, apa karena memang aduh daripada gua nanti jadi ketakutan, jadi bahaya, mendingan udah ikut Tuhan lah. Nah Tuhan gak mau yang seperti itu. Tuhan gak mau orang ikut Tuhan karena terpaksa. Atau Tuhan juga bukan tipe seorang yang sengaja kita dibiarkan nyaman dengan segala kebaikannya, hidup tanpa masalah supaya orang cinta dia. Dan Tuhan lagi-lagi juga gak mau memberikan hal itu. Karena gini, kalau orang akhirnya menjadi cinta gara-gara dikasih segala yang enak, dinina bobokan dan lain-lain, Tuhan juga bertanya-tanya apakah dia iring aku kan dan memang sungguh-sungguh dia cinta sama aku atau enggak. Tapi seringkali untuk membuktikan bahwa apakah umatnya benar-benar cinta sama dia, seringkali kan Tuhan merahasiakan sesuatu. Dan orang itu dibiarkan berjalan di tengah ketidakmengertiannya, tetapi tetap setia sama Tuhan. Tetap percaya, berjalan dengan hati yang percaya. Nah Tuhan sedang mencari orang-orang yang memang mengasihi dia, apapun yang sedang terjadi, apapun ketidakmengertian, tetapi tetap mempercayai Tuhan. Nah ini kan yang mulai jarang kan, dan biarlah itu masih didapati di antara kita, katakan amin. Karena seringkali kita melihat betapa mudahnya orang meninggalkan Tuhan. Hanya gara-gara nggak mendapatkan apa yang dia minta. Nah di situ jelas-jelas kan Tuhan, yang model gini mah nggak cinta sama aku, pengen berkatnya aja. Berkat dapat dia pergi atau berkat nggak dapat dia pergi juga. Tapi Tuhan kan mencari orang-orang yang memang bersungguh hati tulus mencintai dia. Makanya seringkali Tuhan membiarkan kita berjalan di tengah ketidakmengertian. Jadi gini, ada wilayah yang saya dulu pernah jelaskan sih. Ada wilayah yang namanya, seringkali kan banyaknya orang percaya maunya berjalan di dalam sebuah wilayah yang kapan Tuhan kan. Tetapi Tuhan mau kita berjalan bukan di dalam wilayah kapan Tuhan, tapi Tuhan juga mau kita berjalan di dalam wilayah yang meskipun aku gak ngerti, tapi tetap aku mempercayai engkau dan aku mau tetap setia dengan engkau. Ya meskipun kita nggak ngerti, meskipun kita nggak paham, tapi kita tetap setia. Nah Tuhan di situ mau cari orang-orang seperti itu. Jadi jangan selalu berjalan dengan, ada istilah head knowledge, jangan selalu berjalan dengan pengertian kepala. Ngerti, paham, baru jalan ikut Tuhan. Ngerti, paham, baru taat. Tapi Tuhan mau juga kita berjalan dalam sebuah wilayah namanya heart knowledge. Bukan hanya pengetahuan otak, tapi pengetahuan hati. Yaitu iman. Meskipun sulit, meskipun aku nggak ngerti, meskipun aku nggak paham saat ini, tapi aku memutuskan untuk terus setia. Nah, buat orang yang mau berjalan di tengah ketidakmengertiannya, karena ada rahasia yang masih Tuhan belum singkapkan, tapi dia setia iring Tuhan. Sebetulnya tinggal tunggu tanggal mainnya aja bahwa Tuhan akan singkapkan segala sesuatunya begitu luar biasa. Satu kali murid-murid Yesus bertanya sama Yesus gurunya, "Guru," di Matius 13 ayat 10, "kenapa engkau kalau ngomong dengan mereka selalu engkau pakai perumpamaan?" Matius 13 ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Ayat 11. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Nah, sampai situ. Indah nggak ini jawaban Yesus ini? Di dalam salah satu versi di dalam bahasa Inggris, Tuhan bilang gini, "Kepadamu telah diberikan karunia, kepadamu telah diberikan akses untuk masuk dan memperoleh sesuatu yang Tuhan akan singkapkan kepadamu. Dan sejauh orang tersebut yang mendapat akses itu masuk, dan sebanyak itu yang Tuhan akan singkapkan kepada orang itu. Tapi kepada mereka tidak," Tuhan bilang. Karena mereka tidak memiliki sebuah kerinduan untuk mencari wajahku. Karena mereka tidak memiliki hati yang mau diajar. Maka hanya kepada mereka aku berbicara lewat perumpamaan.
Wah, panjang ya makna di dalam versi yang tadi. Tapi itulah betapa indahnya ya. Jadi sebetulnya kepada kita, kepada murid-murid Yesus, sebetulnya punya akses yang sudah terbuka. Ketika dia dengan segala kerinduan datang dan bertanya, dan dalam dia datang, maka sebanyak itu yang Tuhan akan terus singkapkan, Tuhan akan istilahnya Tuhan wahyukan lebih, Tuhan kasih pencerahan yang lebih lagi, lebih lagi. Tapi kepada orang-orang yang nggak mencarinya, Tuhan bilang tetapi kepada mereka tidak. Oke, saya mau tutup dengan kisah Yusuf. Selama 13 tahun Yusuf berjalan di dalam ketidakmengertian. Kita yang bacanya kan udah tahu kan jalan ceritanya kan, dari awalnya dia dapat mimpi dari Tuhan, dan kita tahu akhirnya dia menjadi penguasa di Mesir, bahkan orang nomor 2 setelah Firaun, dan benar-benar punya sebuah kekuasaan yang sama besarnya dengan raja pada waktu itu. Tetapi yang repot kan kalau kita menyelami perjalanan 13 tahun itu kan nggak mudah. Tetapi yang maksud saya lagi mau menjelaskan tentang, betul, waktu suatu hari akhirnya Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri istilahnya. Orang 2 di Mesir. Setelah lewat perjalanan 13 tahun, di situ benar-benar boleh dikatakan Yusuf mengalami kemuliaan yang luar biasa. Tapi ternyata bukan sama yang disebut kemuliaan, bukan semata-mata waktu akhirnya Yusuf paham maksud dan rencana Tuhan. Ternyata buat Tuhan bukan cuma sekedar itu. Buat Tuhan adalah waktu Yusuf menjalani di tengah ketidakmengertian. Benar, Yusuf gak ngerti. Dia mencoba sebaik mungkin, tetapi kemudian dijebloskan ke sumur sama saudara-saudaranya. Udah dijebloskan, diangkat, dijual jadi budak. Dijual lagi kepada Potifar, difitnah lagi, kemudian dipenjara. Buat Yusuf gak ngerti masa-masa itu. Tetapi ternyata gini, di dalam perjalanan Yusuf sampai ke ujung di mana Tuhan muliakan dia, ternyata Yusuf ketika dia berjalan di tengah ketidakmengertiannya, di dalam kesetiaannya sama Tuhan, ternyata gitu banyak kemuliaan-kemuliaan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan Yusuf. Ketika dia digoda sama istri Potifar, kita udah hafal banget kisah itu. Dan Yusuf menolak. Padahal ini istri tuannya ini begitu cantik, kalau dia sampai bisa melayani kan tentu jabatannya mungkin sedikit banyak berubah. Tetapi yang luar biasa, Yusuf menolak untuk mau melayani istri Potifar, dan dia bilang, aku lebih takut sama Allahku. Nah, Bapak Ibu Saudara ngerti nggak? Inilah kemuliaan yang Tuhan sudah nyatakan bagi orang yang tetap percaya dan tetap tidak mau jatuh, tidak mau bersalah sama Tuhan, di tengah ketidakmengertiannya, dan tetap jalan seperti yang Tuhan kehendaki. Maka kepada orang yang seperti itu, ada waktunya Tuhan nyatakan kemuliaan yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, ada kalanya kita memang Tuhan sengaja rahasiakan itu. Tuhan mau lihat sejauh mana kesetiaan kita. Karena cinta sama Tuhan gak bisa dipisahkan dengan yang namanya berjalan dengan iman percaya kepadanya. Abraham adalah contoh yang sama juga kan. Di tengah ketidakmengertiannya, dia mesti bawa anaknya dan dia harus korbankan. Dan Tuhan kan gak cerita full kan sama Adam. Bawa anakmu ke sana dan tenang aja, nanti sampai di sana aku tuker anakmu sama domba. Enggak kan. Tetapi yang Tuhan lihat lah, ya ampun, Abraham ini tetap dia lakukan dan tetap siap untuk menikam anaknya dengan pisau. Di situ Tuhan nyatakan kemuliaan demi kemuliaan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita hadapi hari ini, mungkin kita nggak ngerti, tapi Tuhan tangkap pesan Tuhan buat kita pada minggu ini. Tuhan bilang, Tuhan ada rahasia untuk diberikan kepada kita. Tuhan punya rahasia, ada hal yang Tuhan sembunyikan, dan yang Tuhan siap untuk memberikannya bagi orang yang bersungguh hati. Orang yang benar-benar lapar cari Tuhan. Mungkin Tuhan gak singkapkan sekaligus seluruhnya, itu tergantung maunya Tuhan kan. Ada kalanya Tuhan kasih step by step, tapi yang intinya adalah yuk tangkap itu. Ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan di setiap langkah-langkah perjalanan kita. Tetapi buat orang yang mau bertindak melakukan seperti itu.
maka ada hal-hal yang Tuhan sikapkan. Oke, mari Bapak Ibu Saudara kita angkat, kita bangkit berdiri, kita akhiri